complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan akhirnya sampai kita di seri Catalunya, itu di seri ke-7 tepatnya untuk MotoGP 21 karir. Dan hari ini kita lagi sementara untuk ngembangin di elektronik, tepatnya di bagian TCS 1. Jadi kita bertahap aja karena kita nggak semudah itu untuk ngembangin dengan sangat-sangat cepat, karena emang di sini mekaniknya terbatas, nggak banyak banget yang bisa dipakai cuy. Jadi semuanya kebagi-bagi antara engine, frame, dan juga elektronik. Nah, kalau ngebahas soal Mugello kemarin sebenarnya itu kayaknya masih banyak yang salah tangkap ya. Kita tuh bukannya dipecat, tapi kita masih ada di ambang batas dimana kita sepertinya nggak bakal dipertahankan sama Honda, karena emang kita performanya nggak naik-naik dan nggak bisa untuk podium. Jadi bukannya dikeluarin, tapi lebih kepada kita udah sangat beresiko untuk dikeluarin. Jadi masih belum dipecat, tapi masih berada di ambang batas untuk kita dikeluarin dari Repsol Honda. Hingga saat ini di klasemen, Joan Mir masih menjadi pimpinan dengan perolehan poin yang cukup banyak juga, dan dia masih memiliki 3 pesaing yang sangat dekat, yaitu Quartararo, Maverick Vinales, serta Jack Miller. Sementara Asep serta Marc Marquez itu jaraknya udah jauh banget cuy, udah di lebih dari 50 poin. Dan kita sebagai Asep menjadi satu-satunya pembalap Honda yang paling atas di depan dari Marc Marquez. Oke, halo semua, lagi sebelah kita di seri ketujuhnya untuk seri ke-7 di MotoGP 21 karir, tepatnya di musim 2021. Dan hari ini Johan Zarco bakalan start dari pole di posisi pertama, sementara Surasep hari ini bakalan start dari posisi ke-20, karena kita hari ini seperti Pedro Acosta yang nggak bisa untuk bagus di kualifikasi, tapi race-nya insya Allah kita masih bisa untuk bersaing di baris depan, meskipun kita paling mentok di posisi 10 besar sih. Semoga aja sih kita ada perubahannya, juga nggak selalunya berada di luar dari 10 besar. Semoga aja. Saat ini sesi warming up lap kompon hard dan hard menjadi opsi pilihan kita, karena itu adalah kompon yang paling cocok di Catalunya. Soalnya di sini biasa kita memiliki masalah dengan tingkat ban yang cepat sekali habis. Jadi semoga aja hari ini meskipun kita nggak ngelakuin sesi warming up lap, kita udah bisa untuk ngemanasin tingkat ban kita yang nggak dipakai ngelewatin satu putaran di sesi warming up lap. Oke semua, untuk GP Catalunya saat ini. Oke semua, ini dia sudah sekelas MotoGP untuk Catalunya Grand Prix Round 7. Surasep and on the way. Dan saatnya kita mengejar Marc Marquez to posisi ke-11. Masih berdua dengan KTM Tech 3 Gelgona. Juga di Valentino Rossi. Marquez kita overtaking, bagus sekali di Rossi malah nyenggol kita cuy. Astaga, kita untungnya masih bisa selamat cuy. Saat ini kita balik ke kiri. Di belakang ada crash. Siapa yang crash di belakang? Bendera kuning berkibar. Sepertinya hari ini di lap pertama terjadi sebuah insiden yang nggak kita ketahui. Oke, high speed gunner Oliveira Basir ini side by side, tikungan keempat kita masuk bertahan dari serangan, dan nampaknya Oliveira malah crash. Sayang sekali, Miguel Oliveira harus crash di tikungan keempat gara-gara kepentok bagian belakang dari Surasep. Dan saat ini Enea kita overtaking mengejar Brad Binder, Alex Espargaro di tikungan ke-7. Versi guide kita lampaui, dan akhirnya kita balik karena kembali berduel di sektor ketiga menuju tikungan 9. Perlahan masuk kali ini Brad Binder bakal kita overtake juga, dan akhirnya di akselerasi kita berhasil mengalahkan Brad Binder. Saat ini Lacaiza, Alex Espargaro, Aprilia Grace ini ternyata kita cukup melebar. High speed corner kembali mengejar di final sektor. Saat ini duo Suzuki, Alex Rins, Joan Mir menjadi leader, sementara Jorge Martin bersama Johan Zarco berada di posisi 3 saat ini. Sementara waktu di lap pertama di tikungan terakhir menuju lap kedua, Quartararo pesaing utama Joan Mir berada di posisi ke-10 saat ini. Dan ternyata hari ini kita masih bisa untuk nge-push mendekati Alex Espargaro. Kita hard braking
Dekati Espargaro masih di blocking. Kita kembali berduel side by side. Di tikungan kedua kita lampaui Aprilia dan nice move Surase berhasil mengalahkan Alex Espargaro. Dan saat ini ternyata di lap pertama terjadi sebuah insiden Oliveira crash serta satu pembalap yang gak kita ketahui siapa yang crash tepatnya di tikungan pertama. Dan saat ini kita kembali berjuang, bertahan, dan serangan Alex Espargaro yang di belakang masih mengejar. Tapi kita masih bisa bertahan juga berkati Fabio Quartararo untuk posisi ke-10. Akankah hari ini Surasep bisa merangsek ke dalam 10 besar untuk merebut posisi 10 dari Yamaha pabrikan, yang mana kita sepertinya bakal bergabung dengan Yamaha bersama pembalap baru. Dengan syarat kita masih bisa untuk negosiasi sama pabrikan Yamaha, karena kalau kita semakin gagal podium, kita bakal nggak bisa untuk negosiasi dengan tim-tim yang notabene kayak tim-tim gede cuy. Saat ini Quartararo semakin kita rapatkan untuk posisi ke-10 di Lacaisa menuju tikungan ke-11. Kita balik ke Ghana di final sektor. 3 tikungan terakhir kita overtaking Fabio dan akhirnya diakselerasi kembali berduel. Ada peluang, ada celah. Kita masuk overtaking, kita rodanya bagus sekali. Kita melampaui Yamaha side by side di final sector, final corner. Quartararo melebar dan Surasep mengambil celah terdalam. Dan saatnya di track lurus kita berduel. Masih berduel side by side, tapi untungnya Surasep sudah bisa lepas dari kejaran Fabio. Saat ini Francesco kita dekati untuk posisi ke-9. Maverick Vinales, trio Ducati berada dengan 3 urutan yang sangat sama, yaitu posisi 7, 8, dan juga ke-6. Saat ini Maverick Vinales kita overtaking, kembali berduel side by side di high speed corner menuju tikungan ke-4. Bagnaia di posisi ke-8, Ducati perlahan masuk, dan akhirnya di lap ke-3 ternyata Surasep sudah bisa untuk merangsek step by step. Meskipun agak lama, tapi kita udah berada di posisi 8. Oke, tikungan ke-5. Saat ini Jorge Martin, Jack Miller berada dengan kita. Dekati ke-7, kita lampaui Bagnaia. Bisakah? Dan masih di blocking oleh Bagnaia. Kita gagal untuk mengovertaking Pecco tadi. Untungnya kita nggak sampai melebar hingga keluar track cuy. Dan saat ini tikungan ke-9 menuju Lacaisa di track lurus. Fulgus kembali from Asep menuju entry corner, kita hard braking kembali. Sementara duo Suzuki masih menjadi lead the way, disusul oleh Johan Zarco dari Pramac Racing. Nah, yang gue heran kenapa kita kok kayak mirip banget sama Pedro Acosta, yang mana kita kalau lagi kualifikasi kita nggak pernah untuk bagus, tapi ketika seriusnya ternyata keadaan tuh berbanding terbalik. Yang semula kita gagal untuk tembus kedua, tapi hari ini di race-nya kita udah bisa tuh merangsek, bahkan kita udah ngelampaui posisi terakhir dari sesi kedua. Makanya kita hari ini kayaknya bakal berusaha aja, karena gak semua sirkuit kita bisa untuk meraih lap time yang bagus ketika sesi kualifikasi. Dan saat ini kita hard braking dan nampaknya trio Ducati bisa kita masuk di sini, luar biasa. Akhirnya tinggal kedua. Trio Ducati masih bersaing dengan Surasep. Dan saat ini Bagnaia kita overtaking dan Jack Miller, Jorge Martin menjadi target kita selanjutnya untuk lap keempat. Perlahan masuk kita overtaking Jack Miller dan akhirnya kita overtaking Jorge Martin. Sementara Johan Zarco ternyata tercecer dan berhasil kita kalahkan saat ini. Dan Pol Espargaro berada di posisi ketiga. Kembali berduel trio Ducati sepertinya kuat sekali, berhamburan dan di exit corner menuju tikungan ke-7. Chicane kali ini Ducati Jack Miller kembali berduel side by side. Jack Miller kuat sekali, masih ngeblocking dari laju terdalam. Skill fighting Asep nggak boleh kalah, pantang menyerah. Dan saatnya kita berjuang mengejar Jack Miller di track lurus menuju entry corner tikungan ke-10. Kita hard braking kembali di sektor ketiga Lacaisa. Sementara duo Suzuki masih menjadi leader dan nggak bisa untuk dikejar lagi, dan nggak bisa untuk dikejar oleh trio Ducati atau bahkan duo Honda, yaitu Pol dengan Asep Surasep. Mungkin hari ini untuk masalah karakter baru, sendiri ada karakter baru, tapi belum mau gue umumin, dan inisialnya itu bisa JF dan juga bisa JFM. Pokoknya antara itu dua sih. Saat ini di track lurus lap kelima saja mendekati Pol Espargaro, kita slip trim dan dapat akhirnya di first corner kita
Light breaking mendekati Jack Miller, masih ngeblocking serangan balik dari Paul Espargaro yang berada di belakang kita di posisi ke-6. Dan saat ini bisakah Surasep mengovertaking Jack Miller agar kita berada di 4 besar di GP Catalunya. 2 lap tersisa, lap kelima saat ini di tikungan keempat. Sementara Jack Miller, Jorge Martin menjadi pembalap Ducati yang hanya bisa berada di posisi 3-4 kan hari ini. Yang tadi Johan Zarco menjadi pole, ternyata dia malah gagal untuk bertahan di baris depan dan justru kalah sama duo Suzuki yaitu Rins sama si Joan Mir. Sedangkan kita dari posisi ke-20 malah bisa merangsak ke urutan 5 saat ini. Bahkan kita udah mulai bisa untuk ngedeketin Jack Miller untuk posisi keempat. Oke, akselerasi menuju entry corner Lacaiza tikungan ke-10. Kita heartbreaking kembali from Asep Surasep. Saat ini menuju final sektor, duo Suzuki masih sangat kuat sekali untuk mengisi posisi 1 dan 2. Sementara Paul Espargaro sudah nggak kelihatan. Dan sepertinya kali ini Honda Repsol hanya memiliki satu-satunya perwakilan yang hanya bisa berada di baris depan, yaitu Asep Surasep. Saat ini tikungan terakhir, bisakah Surasep untuk mendekati Jack Miller di track lurus Catalunya? Saatnya masih mengejar. Ada peluangkah untuk Asep? Dan ternyata masih ada. Dan di first corner kita heartbreaking from Surasep mendekati Jack Miller. Saat ini bagus sekali, semakin rapat. Di tikungan kedua balik ke kiri menuju HSP kodok ketiga. Tikungan nomor 3 balik ke kanan, masih mengejar dengan gear nomor 2. Akselerasi high speed corner, perjuangan Surasep masih belum usai. Dan saat ini kita lampaui Jack Miller dan kembali semakin rapat, cukup melebar Asep. Sayang sekali. Tenang, masih ada 3 store tersisa, 3 store lagi yang bisa kita manfaatkan agar bisa ngalahin Jack Miller. Dan tepatnya di tikungan ke-5 kita lampaui Jack Miller. Akhirnya kita berhasil melampaui Ducati, kembali berduel side by side di entry corner. Tikungan ke-7 kita overtaking Jack Miller, kembali berduel lagi side by side. Sektor ketiga kembali berduel, nggak ada yang malah kontak. Astaga, hati-hati. Oke, menuju Lacaiza. 1 tikungan tersisa untuk kita bisa ngalahin Jack Miller. Saat ini kita masih mengejar, mencoba si Dream, masih mengejar, ada peluang kita lampaui Jack Miller. Kita block pass langsung dan cantik sekali, luar biasa mulus overtaking Surasep kepada Jack Miller dari Lacaiza. Dan saat ini final sektor, 3 tikungan lagi. Semoga saja masih Jack Miller melampaui Surasep. Perjuangan terakhir Honda Repsol ke posisi kita overtaking Jack Miller. Ducati Factory kita kalahkan. Bisakah menuju tikungan terakhir dan 1 sebentar lagi dan kita lampaui Jack Miller. Miller melebar, kita overtaking berdua side by side dan di finish akhirnya Surasep berhasil menangkan duel dengan Ducati Factory, mengisi posisi keempat di GP Barcelona di Catalunya Grand Prix saat ini. Luar biasa, Alex Rins, Joan Mir, Jorge Martin berhasil meraih podium. Sementara di 2 tim besar ada Asep Surasep, Jack Miller, Bagnaia, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, dan Petrucci melengkapi posisi 9 besar di GP Barcelona saat ini. Di posisi 10 ada
Brad Binder, Alex Espargaro, Marc Marquez, Igor Logona, Takanaka, Enea, Alex Marquez di posisi 11, sementara di posisi 17 masih ada Savadori, Oliveira, Marini, Paul, Vale, Franco, serta Iwan Zarco di posisi ke-23. Yang menjadi Paul malah berada di posisi paling akhir. Aneh banget ya. Oke, kalau gitu untuk klasemen saat ini ternyata Joan Mir semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Alex Rins di posisi kedua dan duo Yamaha turun 2 posisi, yang mana Maverick sama Fabio gagal untuk bertahan di 3 besar. Jadi hari ini Aston juga masih nge-stuck di posisi 7, sementara Marquez di posisi ke-8 dengan masing-masing memiliki poin yang sangat jauh juga dari Joan Mir. Kita aja di sini masih memiliki jarak poin 63 cuy. Benar-benar kacau banget dah. Luka Marini masih belum dapetin poin sama sekali, biarpun 1 poin dia nggak ada cuy. Sayang sekali kan. Ya kesemua kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal ketemu lagi tuh nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan oke, bye, ciao.